Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Masih telah kembali dari pasar, segera melaporkan tugasnya kepada Ken Umang. Ken Umang meminta kepada Emban Matesih untuk menceritakan tanggapan orang-orang di pasar tentang hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Tanpa setahu mereka, dari ruang yang lain, Ken Arok mendengarkan pembicaraan yang terjadi itu. Ceritakan, Emban Matesih. Ceritakan semua yang kau dengar ketika tadi kau berada di pasar. Aku ingin tahu bagaimana sikap dan tanggapan para kaula dengan peristiwa yang mengguncang istana. Ampun, Tuan Putri. Bagaimana? Sebaiknya hamba tidak usah menceritakan hal itu kepada Tuan Putri. Kenapa, Emban Matesih? Mengapa kau mempunyai pendapat seperti itu? Karena pada umumnya apa yang diperbincangkan oleh orang-orang di pasar, hal yang jelek-jelek tentang Tuan Putri. Aku akan mendengarkan. Ayo katakan, Emban Matesih. Ampuni hamba, Tuan Putri. Orang-orang di pasar justru menduga Tuanku Baginda dan Tuan Putri Ken Umang berada di belakang peristiwa ini. Lanjutkan. Emban Matesih kemudian menceritakan bagaimana gejolak dan tanggapan rakyat kecil atas apa yang terjadi. Emban Matesih ternyata tidak menutup-nutupi apa yang diketahui dan didengarkannya, bahwa pada umumnya orang-orang justru menduga Ken Arok yang berada di belakang peristiwa menggemparkan itu. Demikianlah pada umumnya pendapat mereka, Tuan Putri. Semua orang memperbincangkan sambil berbisik-bisik bahwa Tuanku Baginda yang sebenarnya menyingkirkan Pangeran Pati Anusapati karena Baginda menyesal mengangkatnya menjadi pewaris tahta kelak di kemudian hari. Orang-orang di pasar itu juga menyebut-nyebut mengapa Baginda berusaha menyingkirkan Anusapati. Betul, Tuan Putri. Lanjutkan. Mereka juga saling memperdebatkan alasan apa yang menyebabkan Tuanku Baginda Pati berusaha menyingkirkan Anusapati. Mereka menyebut Anusapati adalah anak aku Tunggul Amutung, bukan anak Ken Arok. Tentu saja Ken Arok berharap anak kandungnya lah yang kelak akan menggantikannya menjadi raja. Orang-orang di pasar itu juga saling berbisik soal Kebo Ijo. Kebo Ijo? Kenapa? Bahwa sebenarnya Kebo Ijo tidak bersalah. Kebo Ijo hanya korban fitnah belaka. Yang membunuh aku Tunggul Amutung sebenarnya adalah Tuanku Baginda. Namun kesalahannya ditimpakan kepada Kebo Ijo. Demikian antara lain, Tuan Putri. Keparat iblis laknat. Pergi kau. Sempat mataku melihat wajahmu. Ayo pergi kau. Emban Matesih terperanjat. Emban Matesih yang sangat terkejut itu sampai menggigil terkencing-kencing ketika pintu di belakangnya pecah berantakan ditendang oleh Sri Rajasa Baginda Singasari. Ken Arok yang mengumpat marah itu nampak tersengal, tatapan matanya beringas. Ditudingnya Emban Matesih dengan tatapan mata melotot, seolah akan terlepas dari kelopaknya. Pergi kau! Sempat mataku melihat wajahmu. Ayo pergi kau! Emban yang menggigil ketakutan itu beringsut pergi dengan menggunakan sisa kekuatan yang dimilikinya. Kayu pintu yang dihantam Ken Arok membuat Emban itu lari lintang pukang. Kau dengar sendiri, Umang. Kau dengar sendiri apa yang telah diucapkan oleh Emban itu.
Ampun Tuanku Sri Baginda, apa yang Tuanku maksud? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak memerintahkan pada siapapun untuk menculik Anusapati. Aku tidak menyuruh siapapun untuk berbuat sebodoh itu. Tetapi bagaimana pandangan mata para kaulaku? Bagaimana mereka menilaiku? Mereka mengira aku yang melakukannya, Ken Umang. Ampun Tuanku Baginda, hamba mohon agar Tuanku meredakan kemarahan itu lebih dulu. Mengapa sekarang Tuanku memarahi hamba? Karena kaulah yang telah meracuni hatiku. Kau yang mengusik hatiku. Tidak adil jika Tuanku berpendapat demikian. Hamba mempersoalkan hak hamba. Hamba mempersoalkan hak calon anak hamba yang masih berada di dalam kandungan ini. Di samping itu, jika Tuanku mau jujur, mau melihat ke dalam hati Tuanku Baginda sendiri, maka perasaan semacam itu bukan hanya ada di dalam hati hamba, akan tetapi juga di dalam hati Tuanku. Mungkin Ken Umang. Tetapi mengapa kau berbuat sesuatu yang di luar pengetahuanku? Tidak kau sadari, Ken Umang, bahwa apa yang kau lakukan itu menyulitkan aku? Mengerti? Iya. Dan semua orang banyak membicarakan hilangnya Pangeran Pati Anusapati. Sulit dipercaya. Apa yang sulit dipercaya? Sulit dipercaya bahwa kita yang melakukannya. Kita yang mencuri Pangeran Pati itu. Tanpa kita sadari, kita telah bermain api, Badrawati. Andai kata Sri Baginda tahu bahwa kita yang melakukan perbuatan itu, Baginda tentu marah kepada kita. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu, Paman. Bagaimana kau bisa berpendapat begitu? Urusan selanjutnya sudah bukan urusan kita lagi. Urusan selanjutnya adalah urusan Baginda dengan Sang Panembahan. Paman, lihat. Itu yang kita tunggu. Kita bersembunyi, Badrawati. Tuh, rambut. Namun nanti, mereka akan mengetahui kenyataan yang berbeda sama sekali. Kita ikuti saja mereka. Ladrang Prawoto dan Gesing Kanioko terus berjalan. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka sedang diawasi. Badrawati dan Lare Angon tidak perlu mengikuti terlampau lama karena rumah Buyut Raraton sudah tidak jauh lagi. Sudah kalian dapatkan benda-benda yang aku butuhkan itu? Sudah, Ki Buyut. Mban Matesi menyerahkan beberapa rambut Pangeran Pati yang Ki Buyut butuhkan. Bagus. Mudah bagai membalik telapak tangan. Suwe micet ohing ranti. Sangat mudah untuk membunuh Anusapati itu. Akan tetapi, Ki Buyut, ada apa? telah terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan, Ki Buyut. Peristiwa menggemparkan apa? Pangeran Pati hilang, Ki Buyut. Seseorang telah menculiknya. Tidak ada yang tahu siapa yang telah melakukannya, Ki Buyut. Kapan itu terjadi? Semalam, Ki Buyut. Istana saat ini geger. Akan tetapi Tuan Putri Ken Umang tetap berkeputusan. Meski keberadaan Pangeran Pati itu tidak diketahui di mana, namun rencana yang dipercayakan kepada Ki Buyut itu tetap dilanjutkan. Begitu. Iya, Ki Buyut. Maafkan pertanyaanku yang mungkin bodoh, Ki Buyut. Apakah dengan hilangnya Pangeran Pati itu akan mengganggu rencana Ki Buyut? Mengganggu? Lihat saja. Lihat saja. Nah, mari kita kerjakan. Aku akan bunuh bayi itu dengan ilmuku. Ladrang Prawoto kemudian segera melaksanakan perintah Ki Buyut Raraton. Beberapa alat untuk sebuah upacara aneh telah disiapkan. Api arang kemudian mengepul, menghantarkan bau kemenyan yang menusuk hidung. Sebuah jambangan berisi air dan berbagai kembang telah disiapkan. Ki Buyut kemudian mengambil sebuah rontal lusuh yang berada di bawah tempat duduknya. Dukun itu berkomat kamit membaca mantra. Seekor ayam kemudian disembelih oleh Gesing Kanioko. Darahnya ditampung ke dalam jambangan yang berisi air, membuat warnanya kemudian menjadi merah seperti darah.
Masukkan ke dalam jambangan itu. Cepat. Baik Ki Buyut. Ki Buyut. Dan Jata telah memangsa tuannya sendiri. Buyut Raraton tidak pernah menyangka bahwa rambut yang dimasukkan ke dalam jambangan itu adalah rambutnya sendiri. Dan akibatnya luar biasa. Ki Buyut seperti orang yang tercekik, seolah ada sesuatu yang tidak kentara menyiksa tubuhnya. Beberapa saat Ki Buyut berkelojotan di tanah untuk kemudian tidak bergerak lagi. Matanya mendelik, lidahnya terjulur, kakinya bergerak-gerak untuk kemudian diam sama sekali. Ki Buyut yang malah menjadi korban. Justru Ki Buyut yang menjadi korban. Iya. Mengapa bisa demikian, Kakang Gesing Kanioko? Ada orang di luar. Pintu dibuka. Di halaman telah berdiri dua orang lelaki. Yang seorang adalah Lare Angon dan yang seorang lagi adalah Badrawati. Lare Angon dan Badrawati tidak peduli dengan sikap kedua orang yang kebingungan itu. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah. Mati. Badrawati dan Lare Angon menebarkan pandangan matanya ke seluruh isi ruangan. Bau kemenyan terbakar masih menyengat mereka. Lare Angon melihat sebuah rontal yang lusuh. Rontal itu dipungutnya. Adrang Prawoto dan Gesing Kanioko semakin kebingungan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.